terus untuk lihat itu. Minta perusahaan tunjukkan akhir dari penambangan ini apa yang ditaruh di situ. Tapi saya pikir mungkin tahapan itu belum ada. Orang mencoba untuk melakukan komunikasi kembali, lakukan pengambilan sampel kembali untuk mereka pastikan kadar yang ada di situ itu masih bagus atau tidak supaya dilanjutkan. Tapi kemungkinan kadarnya masih tetap baik sehingga ini mau dilanjutkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi dari fraksi Demokrat, Ketua Komisi 2 sudah jelas. Kita dibantu dengan Undang-Undang Otsus, kita dibantu dengan Perpres 87, sehingga ini kita bisa pakai untuk menjadi pedang untuk kita kasih putus di pusat sana. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya akhiri, ini ada lembaga hukum. Dari hukum mungkin kita dengar, mungkin pimpinan bisa simpulkan kita punya. Saya dari lembaga bantuan hukum yang kebetulan diminta oleh teman-teman, terutama mereka yang ada di Manyapun, untuk melakukan pendampingan, untuk duduk melakukan asesmen bersama-sama dengan mereka. Dan dari beberapa asesmen yang kami terima, itu pun kami temukan beberapa konflik yang terjadi, terutama yang mungkin kasus pemukulan terhadap Roni, dan juga ketika saya sampai di situ, malamnya konflik. Teman-teman diserang. Saya ada di situ saat itu. Dan dari beberapa sampel yang coba saya ambil, yang coba saya dapatkan, itu dari beberapa warga yang mungkin terlibat langsung untuk menyerahkan ini, mungkin mereka yang tidak terlibat langsung untuk mengelola pariwisata. Itu yang saya dapat langsung hasil asesmen. Dan juga beberapa tua-tua marga yang berada di Kampung Sepele. Ini berangkat dari pengalaman yang akhirnya muncullah baliho penolakan yang ditanam di beberapa titik. Itu karena belajar dari KW. Karena kehadiran KW saat itu membuat konflik antara masyarakat yang berada di dalam Kampung Sepele. Sehingga itu yang menjadi pelajaran bagi mereka, keluarlah baliho untuk penolakan itu. Tambang itu. Nah, menyangkut dengan marga Ayelo yang ada di situ, dan informasi yang kami dapat juga, sebagian besar mereka yang ada di situ tidak sepakat dengan apa yang didatangkan oleh beberapa oknum yang mengakui sebagai pemilik. Itu yang mungkin menjadi catatan untuk Bapak orang juga harus jalan untuk menelusuri bagian ini. Karena yang kami dapat sendiri, mereka yang meminta perusahaan itu masuk, itu hanya segelintir orang yang meminta agar perusahaan itu memberikan izin supaya perusahaan itu masuk. Tetapi dari sisi perbandingan ekonomi sendiri, kami telah sedikit melakukan asesmen dari setiap pendapatan homestay, pemilik homestay, dengan beberapa mereka yang bekerja di perusahaan. Ini akan sangat signifikan ketika kita membuat perbandingan ini, dan kita tahu mana yang paling signifikan memberikan asas manfaat kepada masyarakat. Supaya ketika kita melakukan argumentasi, ketika kita melakukan penyampaian aspirasi kita untuk tetap menolak atau menerima, ada dasar basis argumentasinya. Terus yang berikut lagi yang terpenting, saya ingin supaya ketika kita bicara tentang AMDAL, kita harus menghitung bahwa hari ini smelter nikel lagi gencar dibangun di Kabupaten Sorong. GAT yang sebelumnya melakukan eksplorasi itu mengambil bahan mentahnya semua ke Halmahera. Tapi smelter ketika sudah dibangun di kabupaten, GAT, KW, ketika Batam Pele dibuka juga, aktivitas lalu lalang itu akan melewati semua pulau yang berpotensi wisata di sini. Dan itu kita akan setiap hari lihat tongkang bawa bahan baku. Itu dia akan berubah wajah Raja Ampat ini seutuhnya itu. Saya yakin bahwa tongkang-tongkang itu dia akan lewat di depannya ini, di Buba, daerah-daerah ini semua. Dan itu yang mungkin dari sisi asesmen sedikit yang kita dapatkan gambarannya seperti begitu. Tetapi dari sisi regulasi sendiri, pertama kita harus tahu bahwa satu-satunya provinsi konservasi di dunia yang menjadi acuan itu Raja Ampat. Ketika Papua Barat ditetapkan sebagai provinsi konservasi, acuannya Raja Ampat. Itu berdasarkan deklarasi Uni Eropa di Paris. Dan Indonesia sebagai salah satu negara pihak yang bersepakat dalam deklarasi itu. Dan dengan dasar itulah
Papua Barat saat itu ditetapkan sebagai provinsi konservasi. Kenapa? Karena wilayah Papua sudah ditetapkan sebagai paru-paru dunia ketiga setelah Kongo dan Brasil. Itulah yang harus kita pegang dan kita jaga. Ketika negara mengeluarkan izin tambang, mengeluarkan eksplorasi di dalam wilayah yang sebenarnya Indonesia sendiri sudah meningkatkan dirinya dalam deklarasi Uni Eropa di Paris itu, seharusnya Indonesia diminta bertanggung jawab. Kenapa daerah ini sudah ditetapkan? Kenapa izinnya mesti dikeluarkan? Sehingga segala macam TTBG izin yang tadi disampaikan, saya sepakat dengan Bapak Dewan tadi sampaikan bahwa ketika izin mau dikeluarkan, minta maaf, kami punya undang-undang otsus dan sifatnya lex spesialis. Aturan yang umum, kebijakan yang umum, ketika sampai di Papua, undang-undang otsus harus menjadi bahan steril. Bermanfaat tidak kepada masyarakat adat? Jika tidak, silakan dikeluarkan. Karena saya mau bilang kita semua baca undang-undang otsus ini dari setiap kalimat sampai di pasal terakhir itu yang tondengan itu masih ada saja paling banyak. Jadi kalau pembangunan tidak berbasis, tidak menyentuh apalagi merugikan masyarakat adat, lebih baik sebaiknya ditolak. Itu mungkin dari saya sendiri yang saya sampaikan, dan memang dalam ruang lingkup kasus ini saya pikir cukup beberapa eksplorasi tambang di daerah-daerah lain hari ini yang menerima tambang, yang menerima eksplorasi itu tidak memberikan aroma sejahtera kepada kita. Tapi wisata telah memberikan itu kepada kita, memberikan janji itu kepada kita, dan penikmat di depan kita, dan bapak-bapak mungkin di sini juga sebagai pejabat, juga mungkin sebagai pengelola homestay yang juga merasakan manfaat. Saya pikir itu mungkin saya sampaikan. Terima kasih waktu saya kembali. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup ya. Nanti kami dari BPK tidak izin ambil di sini. Kami akan internal lagi. Sehingga dapat referensi juga, karena ini juga saya mau tanya Pak Kadis dan Mas Dekana, Pak Kadis juga pasti mereka tidak tahu karena